Sobat Arjuna, kembali lagi di Diagram, dialog remaja beragam. Tempat di mana kita ngobrol santai, tapi juga inspiratif. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang dalam 1 bulan ini sudah meraih 2 prestasi. Yang pertama, juara 1 Olimpiade Bahasa Inggris, dan yang kedua, juara 3 English Speech. Langsung saja kita sapa. Halo Kak Fatim. Halo Farah, makasih ya udah ngundangin aku di Diagram. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Kak, boleh dong kenalin dirinya dulu ke teman-teman pendengar? Halo teman-teman Diagram, perkenalkan aku Fatimah Azahra dari kelas 12E. Oke, Kak Fatim, mungkin banyak banget teman-teman di sekolah yang pengen bisa belajar bahasa Inggris, tapi bingung mulai dari mana. Dari Kak Fatim mungkin ada tips untuk memperluas kosakata bahasa Inggris? Nah Far, jadi gini, kalau belajar bahasa itu sendiri, itu sama seperti kita belajar bahasa Indonesia pas kita masih kecil. Jadi kita mulai dari latihan pengucapan huruf dan setelah itu kita belajar mengucapkan suku kata. Terus abis itu kita baru masuk ke latihan membaca. Setelah itu kan kita berbicara kan. Ya udah, belajar bahasa Inggris atau bahasa asing apapun itu sama. Nah, terus untuk latihan menambah kosakatanya itu sendiri, itu mungkin ada yang bilang kayak penting rutin literasi, penting rutin baca, penting rajin mendengar. Nah, tapi menurut aku itu masih kurang. Tipsku gini, biar lebih efektif menyerap menyerap kosakata yang baru. Itu menonton kartun anak kecil. Kenapa? Karena kartun anak kecil itu banyak gesturnya, banyak pergerakan tubuh. Nah, karena itu secara tidak sadar kita itu menyerap informasi dari gesture-gesture itu. Jadi memang secara kayak kata per katanya itu kita nggak paham. Tapi secara garis besar, secara kontekstual, secara ceritanya berjalannya itu kita paham apa yang mereka omongkan. Nah, selain itu, pacingnya kartun anak kecil itu juga pelan, santai. Jadi kita itu lebih gampang menyerap informasi yang ada di situ juga. Ya udah, itu tipsku gitu. Oke, Kak Fatim udah berbagi tips untuk memperluas kosakata. Nah, kalau untuk speakingnya sendiri, mungkin dari Kak Fatim gimana? Kalau speaking, namanya juga speaking ya. Tapi, Berbicara. ya berbicara. Nah, itu berbicara itu kan didukung oleh literasi membaca dan mendengar. Tapi membaca dan mendengar itu juga belum cukup. Untuk lancar speaking, itu sebenarnya hanya ada satu kunci. Ya latihan speaking itu sendiri. Nah, aku pernah baca tentang studi psikologi anak kecil. Kamu ingat nggak pas masih kecil itu pernah main sama Barbie terus ngomong sendiri, role play Iya, sendiri gitu ya, nggak? Barbie sih lebih kayak mungkin drama kalau Iya, ya, iya, ya, iya. drama. Nah, Gimana tuh? itu anak kecil itu selain seru-seruan main sendiri, itu tuh kamu juga latihan untuk berbicara, untuk merangkai kalimat, merangkai kata-kata. Dan itu juga membantu kamu untuk meningkatkan apa kepercayaan dirimu. Terus itu sama. Jadi nggak cuma anak kecil, tapi semua orang di kalangan umur apapun itu kalau ngomong sendiri itu meningkatkan daya kepercayaan diri. Pernah nggak kamu hari-hari ini kayak kamu ada IPA-nya nggak? Ya, aku IPA. Apa? IPA murni. Mapelnya. Oh, aku ada fisika, terus biologi, kimia. Nah, pernah nggak kamu kayak baca soal fisika gitu, terus Ya, malah ngomong sendiri. Jadi ya, pertanyaannya itu kamu sebut dengan keras gitu. iya, ya pernah kayak Nah, dibaca terus kayak nanti.
Yang gitu gak sih Kak? Iya. Nah, kayak gitu tuh itu sebenarnya nggak apa ya? Jangan menyangka kamu itu gila atau asik sendiri ngomong sendiri gitu. Tapi itu juga membantu kamu untuk lebih paham pertanyaannya dan itu juga apa bantu kamu untuk apa ya ya selain lebih paham itu memproses pertanyaannya itu juga lebih cepat juga. Nah, sama seperti speaking. Jadi kamu itu harus rutin latihan speaking untuk selain untuk apa latihan pengucapannya itu kamu juga melatih kepercayaan diri kamu. Oke. Terus nih, aku mau tanya, Kak Fatim ini kan udah bisa ya bahasa Inggris. Terus ada nggak sih Kak kayak niatan buat belajar bahasa asing yang lain? Ada. Kalau aku sekarang ini lagi tertarik belajar bahasa Prancis. Kenapa tuh? Ada alasannya nggak kenapa pengen belajar bahasa Prancis? Soalnya ini aku baru mulai belajar bahasa Prancis itu pas kelas 11 semester 2 kemarin. Aku termotivasi oleh guru bahasa Inggrisku, Pak Sigit. Nah, beliau itu pernah bilang, learning English is not rocket science. Dalam artian, itu kalau translasinya gini ya, belajar bahasa Inggris itu bukan rocket science. Maksudnya itu belajar bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang istimewa atau sesuatu yang luar biasa. Dan walaupun itu juga agak gimana ya, Ya, nusuk menyakiti gitu ya. ya. Nusuk di hati. Iya, tapi itu memang ada maknanya. Soalnya apalagi di dunia globalisasi sekarang ya, itu tuh yang bisa bahasa Inggris itu kan nggak cuman satu dua orang, hampir apa ya, hampir ya nggak hampir semua sih, cuma kayak banyak orang itu sekarang bisa berbahasa Inggris. Nah, aku itu belajar bahasa Prancis itu nggak cuman untuk menambah wawasanku, tapi juga untuk memperluas peluang lapangan kerjaku. Ya udah. Karena ini sebenarnya udah dibilangin nggak cuma sama guru bahasa Inggrisku, tapi dari guru-guru berbagai mapel. Itu perusahaan-perusahaan besar, itu mereka mencari karyawan yang multilingual. Dan itu adalah sesuatu yang nggak cuman aku, tapi semua kalangan remaja yang dibutuhkan. Jadi kita itu nggak cuman harus sebenarnya ya, kalau bisa itu nggak cuman belajar bahasa Inggris, tapi juga menambah bahasa asing lain. Karena sekarang itu bahasa Inggris itu udah selain karena istilahnya juga eh, bahasa global, apa sih? Bahasa universal. Iya. Dan itu kan juga dipakai banyak orang. Jadi Udah kayak basic gitu. iya, nah makanya itu karena sekarang di era globalisasi itu bahasa Inggris sudah basic, sudah biasa. Itu kita itu juga harus mengupgrade skill kita. Terima kasih Kak Fatim yang udah mau bersedia datang di diagram. Semoga tips yang diberikan Kak Fatim bisa menginspirasi kita semua. Oke Sobat Arjuna, itu dia obrolan diagram hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jadilah inspirasi. Bye!